teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel ini. Di video kali ini aku akan membahas kisah-kisah inspiratif dari perjalanan kehidupan kekristenan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe supaya kalian bisa update terus video-video terbaru dari channel ini. Tonton terus video berikut sampai habis. Stephen Tong. Ia adalah seorang pengkhotbah terbesar, penginjil paling berpengaruh, tokoh kebangunan rohani terdepan, pendeta dan hamba Tuhan yang multitalenta. Ia juga sering dijuluki sebagai Billy Graham-nya Asia. Stephen Tong melalui misi pelayanannya, beliau telah memperkenalkan Kristus kepada lebih dari 29 juta orang di seluruh dunia, di mana lebih dari 250.000 orang telah menyatakan diri berkomitmen untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Stephen Tong lahir di Xiamen, Provinsi Fujian, Cina pada tahun 1940. Ayahnya adalah Tong Pai Hu, seorang Cina yang kaya, dan ibunya bernama Tan Jin Nio, yang seorang Indonesia keturunan China. Nenek moyang dari bapak Stephen Tong adalah orang penting dalam pemerintahan Qing. Akan tetapi, keluarga Tong mengalami kebangkrutan akibat perang saudara di Cina. Kakak adik laki-laki Tong berjumlah 7 orang, 5 diantaranya menjadi pendeta. Ayahnya meninggal saat Tong berumur 3 tahun. Ibunya berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya selama masa penjajahan Jepang. Ketika Tong berumur 9 tahun, keluarganya bermigrasi ke Surabaya, Indonesia akibat revolusi Cina pada tahun 1949. Ia pun menganggap ibunya sebagai teladan besar bagi kehidupan rohaninya. Waktu ia kecil, kata-kata yang pertama ia dengar di pagi hari saat ibunya berdoa adalah, "Tuhan berkatilah anak-anak saya, tuntunlah mereka dan jadikanlah mereka menjadi prajurit kerajaan-Mu." Ketika Stephen Tong berusia 15-17 tahun, ia terpengaruh ajaran komunisme dan teori evolusi Charles Darwin. Tong pun menjadi ateis dan anti terhadap kekristenan. Tong bahkan menganggap kekristenan sebagai agama yang bodoh yang datang dari barat, yang jahat, dan semua ajarannya tidak masuk akal. Akan tetapi berkat doa dan ratap tangis ibunya, Tong akhirnya mengalami pencerahan sejati dan titik balik. Pada Januari 1957, Tong dipaksa ibunya menghadiri konferensi pemuda yang diselenggarakan oleh Seminari Alkitab Asia Tenggara. Tong akhirnya bertobat dan menyerahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan dalam sebuah KKR yang dipimpin oleh pendeta Andrew Gih. Tong pun mulai berkhotbah dan mengajar anak-anak, memberitakan Injil kepada siapapun yang ia temui. Pada tahun 1960, Tong masuk Sekolah Alkitab Teologi Malang untuk menggembleng menjadi prajurit Kristus sebagaimana doa ibunya. Setelah lulus sejak tahun 1964 sampai 1988, Tong menjadi dosen filsafat dan teologi di alma maternya dan menjadi dosen tamu di beberapa STT di Hong Kong, Taiwan, juga Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya. Tong telah mulai berkhotbah sejak berumur 17 tahun dan pada tahun 1982 dia ditabiskan sebagai seorang pendeta. Pelayanan Tong pertama-tama sebagian besar ditunjukkan bagi masyarakat Cina, kemudian kepada semua suku bangsa di Indonesia. Untuk mendukung pelayanan dan misinya, Stephen Tong mendirikan Stephen Tong Evangelistic Ministries International atau STEMI pada tahun 1979. Kantor-kantor cabangnya ada di Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Taiwan. Tong juga mendirikan Gereja Reformed Injili Indonesia atau GRII pada tahun 1989. Gerejanya berbasis teologi reform dan jemaatnya berkomitmen pada penginjilan. GRII bahkan telah berkembang sampai ke Jerman, Australia, Asia, Amerika Utara, dan tentunya banyak kota-kota besar di Indonesia.
Salah satu doa dan impiannya juga untuk membangun sebuah rumah Tuhan yang besar, yaitu mega church yang telah terkabulkan. Setelah bergumul selama berjuang 16 tahun, akhirnya Tong berhasil mendirikan Katedral Mesias di daerah Kemayoran, Jakarta pada tahun 2008. Gereja ini merupakan salah satu gereja Protestan terbesar di Indonesia yang dapat menampung 48.000 orang dan didirikan di atas lahan seluas 5,6 hektar. Di atas lahan ini juga Tong mendirikan STT Reform Injili Internasional, Sekolah Kristen Calvin SD sampai SMA, dan juga mendirikan Aula Simfonia. Semangat Stephen Tong untuk tetap giat dalam pekerjaan Tuhan semata-mata untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, khususnya para komunis-komunis yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan, ateisme, dan juga para pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu dengan ajaran gereja yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tong pun dikenal sebagai seorang pendeta yang begitu keras melawan dosa dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman. Ia begitu keras mengajarkan firman Tuhan semata-mata untuk mendidik umat Tuhan agar benar-benar bertumbuh dewasa di dalam firman. Sampai hari ini pun Stephen Tong masih giat dalam pekerjaan Tuhan, sekalipun usianya sudah lanjut, yakni sekitar 82 tahun.